Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya, Surya Agustian. Kali ini saya akan mempresentasikan suatu paper yang kita submit ke acara Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Industri tahun 2020 atau SNTQ yang ke-12. Ya, pada kali ini saya akan mempresentasikan sebuah paper yang berjudul Source Retrieval pada Deteksi Plagiarism berdasarkan Byword Fingerprint dengan model ruang vektor. Nah, ini dia ya. Ini judulnya. Ini. Oke, kita lanjut saja karena materi kita ini cukup banyak, sedangkan waktu presentasinya hanya dibatasi sekitar 7 menit dari panitia karena harus dalam bentuk virtual ya, acara seminarnya dalam bentuk virtual. Namun nanti kita usahakan walaupun ini harus 7 menit, mungkin kalau lebih tidak apa-apa karena video ini akan saya submit di channel YouTube saya. Mudah-mudahan penjelasannya nanti akan dapat diikuti dan lebih detail. Nanti terserah panitia mau di-skip-skip kalau misalkan ada kendala pada saat presentasi live-nya, maka video ini akan diputar. Oke, lanjut kita masuk ke slide berikutnya. Oke, bagian pendahuluan atau introduction. Saya kira ini tidak perlu saya jelaskan dengan detail, kita bisa cepat saja di sini. Yaitu pertama adalah definisi plagiarism. Ya, plagiarism ini saya ganti dulu modenya dengan laser pointer. Nah, ini biar enak ya. Baik, plagiarism adalah kegiatan mengutip, ya, menggunakan atau mengutip sebagian isi karya orang lain tanpa mencantumkan sumber ya atau memberikan kredit yang cukup, yang kemudian diakui sebagai miliknya sendiri gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini ada pesawat lewat tidak kedengaran ya ke sini. Ya, saya kira ini sudah bisa dipahami lah. Terkecuali pada bentuk karya yang sudah diberikan untuk publik untuk digunakan secara bebas. Nah, ini boleh nih tidak kita citasi atau tidak kita sebutkan sumbernya. Ya, atau yang sudah menjadi pengetahuan umum ya. Misalkan ada quotes ya, ada quotes dari seseorang ya atau hasil karya yang sudah kita ketahui sama-sama, misalkan lagu ya, lagu kebangsaan atau lagu perjuangan itu kan kita udah sering nyanyikan, bahkan kita bikin cover ya, cover lagu misalkan Indonesia Pusaka begitu. Kita tidak perlu menyebutkan siapa penciptanya begitu kan. Kan kita sering lihat di YouTube gitu ya. Oke. Yang penting itu udah menjadi pengetahuan umum lah. Kemudian praktek plagiarism ya. Ini ada pada teks, pada gambar, pada suara ya. Kalau pada teks misalkan pada dokumen ya, pada artikel, karya sastra, buku, lirik, lagu, kata-kata bijak ya. Nah, ini kata-kata bijak nih yang sering nih ya, kalau kita lihat ya di penulisan-penulisan laporan penelitian atau laporan TA, tesis dan seterusnya, ada mencuplik kata-kata bijak di halaman pembukaan gitu ya. Jadi kata-kata bijak ini sering kita quotes dari siapa misalnya. Atau kalau kita lihat ILC, Bang Karni sering itu ya, di antara satu segmen ke segmen yang lain, dia tutup dengan kata-kata bijak. Oke, kemudian pada gambar, misalkan ada foto ya. Seseorang menjepret suatu foto pemandangan, kemudian fotonya ini dipergunakan lagi oleh orang lain tanpa mensitasi atau tanpa minta izin dari yang punya foto. Nah, ini sering terjadi ya. Ini masalahnya karena dunia internet sudah sangat terbuka, siapapun bisa mengupload hasil karyanya, namun sesungguhnya kalau sudah kita upload itu sudah menjadi konsumsi publik ya sebetulnya. Tapi kadang-kadang ada kejadian yang punya foto tidak rela fotonya digunakan gitu, tanpa menyebutkan atau meminta izin dari yang bersangkutan. Kemudian dari lukisan ya, hasil karya lukis, sketsa, diagram, video dan seterusnya. Jadi dengan adanya internet ini masih ada dua hal yang saling kontradiksi ya, atau saling bertentangan gitu ya. Kalau misalkan foto kita tidak mau digunakan orang, misalkan ya, kenapa dipublish di internet gitu kan. Jadi aneh juga ini. Yang untuk foto khususnya ya. Tapi yang punya juga punya alasan. Saya berburu foto itu udah keluar dana sekian-sekian-sekian gitu kan. Udah keluar dana banyak. Jadi kenapa main ambil saja begitu. Nah, itu juga bisa terjadi seperti itu. Ya, pada intinya tetap kita sebagai pengguna, kalau kita menggunakan karya orang lain untuk amannya kita minta izin. Ya, kita minta izin atau kita tuliskan kredit yang cukup ya, misalkan saya menggunakan foto-foto pada slide ini, nanti saya selalu tuliskan diambil dari mana gitu. Kalau misalkan saya menemukan ada foto yang
digunakan oleh banyak orang. Tidak tahu lagi mana originalnya. Ya, biasanya saya tulis source-nya Google Image, udah kayak gitu aja. Yang penting ini saya tidak mengakui kalau foto itu produk saya sendiri, atau gambar, sketsa, diagram, dan seterusnya itu hasil saya sendiri gitu. Jadi caranya begitu ya, untuk amannya bahwa kita tidak mengklaim atau tidak melakukan praktek plagiarisme. Baik, selanjutnya adalah suara. Ya, jadi ada teks, gambar, dan suara. Suara itu bisa bentuknya musik, lagu, video, pembicaraan, atau wawancara gitu ya. Bahkan potongan musik kalau mirip itu juga kadang-kadang bisa diklaim sebagai melanggar hak cipta gitu. Ya, termasuk juga video tadi udah ya di atas. Video YouTube misalkan ya, itu kan dilindungi hak cipta. Bisa saja kita menyiarkan video dari channel orang lain, kemudian kita siarkan di channel kita, kemudian kena klaim hak cipta gitu kan. Nah, ini jadi ada banyak sekali kasus-kasus yang dianggap plagiarisme, yang pada dasarnya mungkin niatnya bukan plagiarisme gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Plagiarisme modern pada dokumen teks ya. Ini plagiarisme modern pada dokumen teks. Jadi fokus kita adalah membahas dokumen teks. Latar belakangnya adalah pertambahan jumlah dokumen yang sangat cepat di internet ya. Jadi dokumen ini sebetulnya general, berlaku tidak hanya dokumen teks, tapi juga dokumen video, dokumen gambar, ya, dokumen suara atau musik, dan seterusnya. Kemudian kalau khusus untuk teks, kebutuhan menghasilkan tulisan untuk memenuhi kewajiban penelitian. Nah ini ya, bagi para dosen, para mahasiswa, memenuhi kebutuhan untuk publikasi ya, dan menghasilkan keuntungan ya. Tentu saja ada nih yang pengen menulis dalam bentuk digital, ingin menghasilkan keuntungan. Ini contoh-contohnya ya. Ya, kalau menghasilkan keuntungan misalkan ini artikel di media online, tentu saja untuk tujuan keuntungan. Baik, lanjut. Nah, selanjutnya adalah antara lain ya bentuk plagiarisme pada dokumen teks. Pertama, verbatim copy ya istilahnya, atau word by word copying. Jadi kita mengcopy kata per katanya sama persis. Nah, ini paling mudah dideteksi ini. Kemudian teknik yang kedua adalah paraphrase, mengganti ya dengan sinonim atau menambah atau menghilangkan kata-kata di tengah atau di mana gitu ya, di pinggirnya ya. Jadi dari suatu frase ditambahkan atau dihilangkan ya, itu bisa terjadi. Kemudian summarize text ya. Jadi dari teks yang panjang kita kita persingkat gitu ya, atau bahkan kita bentuk ringkasan. Dan expanded text ini adalah lawannya. Dari ide yang pendek ya, tadi kalimatnya mungkin satu, terus kita expand jadi 2 atau 3 kalimat. Tujuannya apa? Mengelabui sistem pendeteksi plagiarisme gitu ya. Jadi itu sebetulnya plagiarisme juga. Kalau syarat yang tadi tidak kita penuhi, yaitu memberikan sitasi yang cukup atau kredit yang cukup kepada author aslinya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah masalah penelitian kita. Ya, sulit menemukan sumber dokumen yang diplagiasi dari jutaan sumber tadi yang tersimpan di internet. Yang mana nih dokumen aslinya begitu ya? Itu yang jadi permasalahan kita. Kemudian sulit menentukan bagian mana ya di antara satu dokumen itu, kan dokumen itu panjang ya. Bagian mananya yang ada kasus plagiarisme gitu kan, kita tidak bisa menyatakan dokumen ini plagiarisme tapi tidak tahu bagian mananya yang plagiarisme gitu kan. Karena mungkin plagiarisme itu mungkin hanya satu paragraf ya, mungkin ada 2 atau 3 paragraf, bahkan mungkin cuma terdiri dari beberapa kalimat begitu kan. Kemudian problem lagi, mencocokkan ya. Bagaimana kita mencocokkan posisi teks atau teks fragmen yang diplagiasi ya di dalam dokumen sumber dan di dalam dokumen yang dicurigai plagiat ya. Jadi ini adalah istilahnya text alignment ya, di mana teks yang dianggap plagiat itu gitu. Kemudian menghitung skor plagiarismenya, berapa persen sih plagiarisme skornya gitu ya. Nah, ini biasanya ditetapkan untuk apa istilahnya, kalau di dalam penerbitan jurnal atau dalam konferensi ya, misalnya berapa persen nih skor plagiarismenya dari tulisan yang disubmit ini. Misalkan 30% masih diterima misalnya gitu ya, atau 50% masih diterima gitu kan kadang-kadang ada ya, atau bahkan mungkin 70% misalnya. Nah, itu langsung ditolak biasanya kalau 70% ya. Oke, lanjut. Nah, ini adalah sistem requirements untuk suatu metode pendeteksi plagiarisme. Ya, jadi dia harus memenuhi, ini menurut disclaimer tahun 2003 ya. Pertama adalah white space insensitivity. Jadi dia tidak boleh sensitif terhadap adanya white space ya. White space itu bisa berbentuk new line ya, spasi, atau jenis huruf ya, huruf kapital atau huruf kecil ya, penggunaan tanda baca ya, itu juga sama. Misalkan
dua kalimat, satunya pakai tanda baca, satunya tidak gitu ya. Nah, nanti dua kalimat ini misalkan isinya sebetulnya sama, tapi karena ada tanda baca jadi tidak terbaca plagiarisme. Nah, ini harus bisa ditangani oleh sistem pendeteksi plagiarisme. Kemudian noise suppression ya, yaitu menghindari penemuan kecocokan atau matching dengan fragmen kata yang terlalu pendek atau kurang relevan ya. Jadi jangan sampai nanti fragmen kata yang terlalu pendek atau kurang relevan itu dianggap kasus plagiarisme gitu kan, padahal harusnya tidak gitu. Jadi harus ada limitnya. Misalkan dianggap plagiarisme itu adalah terdiri dari sekian kata misalnya, atau satu kalimat atau dua kalimat misalnya begitu. Kemudian position independence ya, yaitu mendeteksi kasus plagiarisme dimanapun posisinya di dalam dokumen. Ya, walaupun struktur kalimatnya beda, susunan kata perkataannya beda, susunan paragrafnya beda ya. Jadi harus bisa dipenuhi oleh sistem plagiarisme. Saya lupa menghidupkan timer ini tadi nih. Oke, sudah 10 menit. Wah, kacau. Oke, lanjut. Related works. Nah, ini nanti bisa dibaca saja ini masing-masing papernya di dalam referensi saya, di dalam papernya nanti ya. Papernya bisa diakses di webnya Santiki. Kemudian ini adalah related works, nanti bisa dibahas, dibaca saja ya. Kemudian tujuan research ya adalah mencari sumber dokumen atau source dokumen dari dokumen yang dicurigai plagiat atau suspicious dokumen. Jadi kita gunakan terminologi ini ya, source dan suspicious dokumen dari sejumlah koleksi dokumen atau korpus. Kemudian menemukan fragmen teks yang sama ya, yang sama atau mirip dicurigai sebagai kasus plagiarisme pada source dokumen dan pada suspicious dokumen ya. Kemudian mengukur seberapa besar tingkat plagiarisme yang dilakukan. Nah, ini 3 tujuan riset kita yang kita lakukan. Nah, kita masuk ke research method ya, metode riset. Nah, ini kira-kira sistem plagiarisme detection yang kita kembangkan ya. Di sini user memasukkan input dokumen, kemudian dari input dokumen ini kita bentuk formula query, kita formulasi query-nya ya. Kira-kira query-nya seperti apa ini? Karena dokumennya kan panjang ya. Sementara sistem IR itu harus query-nya tidak panjang, harus pendek begitu ya. Nah, dia menghasilkan query, dan query ini diinputkan ke sistem source retrieval atau information retrieval. Ya, di dalamnya tentu saja ada pengolahan dokumen. Ya. Kemudian hasilnya, dan dari hasil ini kita ranking, kita ambil 3 dokumen teratas, kita cek, ya, kita bandingkan lagi dengan input dokumen. Mana ini fragmen-fragmen yang dianggap plagiarism, dan hasil deteksinya dikembalikan ke user. Ini juga sama, hasil source retrieval-nya juga dikembalikan ke user supaya user tahu apa saja dokumen yang dihasilkan. Nah, ini detail prosesnya ya. Jadi di eksperimen yang kita lakukan, ya kita melakukan beberapa variasi. Jadi ini adalah variasinya, nanti kita akan jelaskan. Ya, kemudian di sini adalah bagaimana korpus dilakukan proses indexing ya, sehingga nanti menghasilkan inverted index ya. Kemudian kita kembangkan model pencariannya dengan ruang vektor, kemudian dikeluarkan hasilnya. Dan dari dokumen input dan dokumen hasil kita lakukan untuk proses membentuk fingerprint ya, nanti dengan menggunakan algoritmanya B-word winnowing. Kita beri nama B-word winnowing ya. Ini adalah modifikasi dari algoritma winnowing basic dari Schleimer tahun 2003. Dan similarity-nya kita ukur dengan Jaccard coefficient supaya bisa kita hitung berapa persen kemiripan antara kata-kata di dalam fingerprint. Oke, lanjut. Nah, ini adalah step by step dari query formulation yang kita lakukan, yaitu adanya text cleaning, stop word removal ya, stemming ya. Nanti di sini ada variasi menggunakan stop word atau tanpa stop word, kemudian stemming menggunakan stem dan tanpa stem. Kemudian tokenisasi kita bagi tokennya menjadi 3 word, quad word dan penta word ya. Kemudian frekuensi analisis kita variasikan antara maksimum di antara token yang 3 ini atau minimumnya atau mediannya. Dan query construction kita ambil 5 token dari variasi 3 ini ya. Jadi 5 token teratas atau 5 token yang memenuhi nilai maksimumnya atau 5 token yang memenuhi nilai minimumnya atau 5 token yang berada di tengah-tengah begitu ya dari daftar token yang kita susun. Jadi percobaan kita ini amat banyak ya eksperimennya. Kemudian bagaimana kita mengkonstruk atau membangun korpus ya. Sama ya, prosesnya hampir sama. Ada text screening, stop word removal, stemming, tokenisasi, pembentukan index term ya dengan TF-IDF ya. Jadi di sini kita membuat indexingnya dengan TF-IDF. Kemudian kita bangun inverted index untuk proses retrieval-nya, begitu ya.
Jadi nanti di sini kita lakukan proses yang hampir sama dengan formula query ya. Jadi kalau query-nya nanti pakai stop word, stop word-nya kita sertakan juga. Lanjut. Nah, untuk proses source retrieval ya, proses sudah pakem gitu ya. Bagaimana caranya, yaitu temukan dokumen kandidat dari korpus berdasarkan term index. Ya, pertama kita bandingkan dulu dari indeks termnya saja ya. Jadi misalkan kata ini ada di dokumen mana begitu ya, dan seterusnya. Jadi kita dapatkan dulu dokumennya. Kemudian dari daftar dokumen yang dihasilkan dari pencarian term, kita susun rankingnya ya dengan cara menghitung similarity antara query dan dokumen ya, antara query dan dokumen yang dihasilkan dari source retrieval yang ini. Kemudian kita ranking berdasarkan nilai similarity ya, cosine antara dokumen yang suspicious dokumen dan source dokumen ya. Jadi di sini perhitungan bobotnya dibagi, ya ini adalah model ruang vektor ya, dibagi vektor masing-masing dari query, suspicious dan source begitu ya. Lanjut. Nah, setelah itu kita lakukan plagiarism detection ya, proses yang kedua ini, blok yang kedua. Ya, setelah dokumen kandidatnya ketemu dan sudah di ranking, kita ambil 3 dokumen teratas saja untuk eksperimen ini. Ya, kemudian kita lakukan fingerprint generation ya. Nah, ini udah saya detailkan, nanti silakan baca di papernya. Pertama adalah back of B-word construction. Jadi kita bagi tokennya ke dalam B-word ya untuk proses winnowing-nya. Cek di sub A1 ya, penjelasan di A1. Kemudian back of hash construction. Jadi kita ganti daftar kata-kata ini menjadi daftar hash ya, nilai hash. Prosesnya ada di A2 sampai A3. Kemudian proses winnowing-nya yaitu window berjalan yang mengevaluasi setiap window pemilihan kata-kata untuk jadi fingerprint ya, di B1 sampai B4. Kemudian kita bentuklah fingerprint dari kata-kata B-word yang tadi ya. Dari nilai hash kita balikkan ke nilai ke daftar kata ya, dalam bentuk 2 kata atau token B-word atau word to gram. Ya, ini dalam penjelasan di B5. Dan nanti dari daftar fingerprint ini ya kita bandingkan antara kedua dokumen, antara suspicious dan source dokumen ya, dengan menggunakan Jaccard coefficient ya. Kenapa? Karena kita ingin menghitung jumlah kata-katanya ya, irisan kata-kata terhadap gabungan kata-katanya gitu. Jadi ada berapa sih kata-kata yang nyangkut dari fingerprintnya saja begitu. Oke, nah hasilnya ya kita bangun korpus dokumen ini untuk evaluasi saja. Nanti kita bisa expand sebetulnya ke dalam korpus yang lebih besar. Jadi korpus dokumen yang kita bangun adalah 20 dokumen dari laporan TA dan laporan KP mahasiswa jurusan Teknik Informatika. Kita ambil yang bab 2-nya saja. Karena biasanya di bab 2 ini yang mahasiswa suka copy paste ini ya, suka melakukan plagiarism ya, malas ini menulis dasar teori sendiri gitu. Kemudian bagian query-nya atau suspicious dokumennya itu dari 5 dokumen TA untuk kita uji ya, di 5 dokumen TA dan KP, juga bab 2-nya saja dari jurusan Teknik Informatika. Nah, ini setup eksperimen kita, variasi-variasinya. Ya, ada variasi stemming dan non-stemming, ada variasi word and gram, 3 word, quad word, dan pentaword, jadi kita ambil 3, 4, dan 5 kata ya. Kemudian ada pembobotan TF IDF ya pada source retrieval ya. Jadi pembobotannya dengan TF IDF. Kemudian variasi 5 nilai frekuensi ya. Jadi kita ambil 5 frekuensi, kalau yang max berarti 5 frekuensi teratas dari word and gram ini ya. Dari 3 word, quad word, dan pentaword. Kalau min berarti 5 frekuensi yang paling kecil gitu ya. Mungkin kata-kata yang kecil ini yang signifikan misalnya. Karena bentuknya di sini bentuknya sudah frase ya, frase 3 word, quad word, dan pentaword. Nah, mungkin yang minimal ini karena bentuknya frase dia signifikan gitu. Itu hipotesanya. Dan yang terakhir ada median atau yang berada di tengah-tengah sebagai query-nya. Jadi kita susun kata-katanya dari 5 frekuensi yang disebutkan ini ya. Jadi kita hitungnya dari frekuensi, maksimum, minimum, dan median. Kemudian kita ambil 3 ranking teratas dari source retrieval ya untuk menghitung skor plagiarismnya ya. Kita ambil 3 ranking ke atas. Nanti bisa saja dilakukan ya, kalau nanti ada yang mau menduplikasi eksperimen ini, mungkin ada yang mau mengambil 5 ranking teratas ya silahkan ya, atau ini juga mau divariasikan jadi 7 nilai frekuensi teratas atau terbawah atau median juga boleh, silahkan. Kemudian kita lakukan pengukuran similarity dan dari dokumen suspicious terhadap 3 dokumen source hasil. Jadi kita ambil yang 3 ranking ini, kita ukur similarity-nya ya, antara
dokumen yang dicurigai dengan dokumen sumber yang sudah dihasilkan dari source retrieval. Lanjut. Nah, ini hasil eksperimen kita. Ini yang terbaik ya. Jadi kita ambil yang terbaik saja ini variasinya. Jadi untuk 5 percobaan ini ya, ada dokumen KP ada 2, dokumen TA ada 3 ya. Ini ID dokumennya 15154 gitu ya. Kemudian kita ternyata yang terbaik itu adalah tidak melakukan stemming ya. Jadi apa adanya ya. Jadi kata-katanya tidak di stem. Kemudian word and gram-nya yang berapa kata gitu. Ternyata yang menggunakan 3 kata itu lebih baik daripada yang 4 kata dan 5 kata. Terus frekuensinya yang maksimum, minimum atau median. Kita cari ternyata yang bagus itu adalah yang maksimum ya. Jadi mungkin udah jelas ya, karena ternyata yang minimum itu jarang ketemu ya di pencarian source dokumennya gitu. Nah, ini adalah query yang terbentuk ya dari formulasi query tadi. Misalkan dokumen 1 adalah ini daftar kata-katanya ini. Ya, nanti ini akan kita masukkan ke sistem information retrieval untuk mencari dokumen yang similar. Oke. Nah, dari seluruh dokumen yang dikembalikan oleh sistem IR, inilah daftar dokumennya, 3 ranking teratas ya. Nah, ini masing-masing untuk ini dokumen suspicious, ini dokumen source-nya. Dan ini quotient similarity dari hasil IR-nya ya, IR-nya ini. Ya, dari information retrieval-nya ini nilai quotient similarity-nya. Kemudian kita bandingkan one by one ya, dari dokumen suspicious, misalkan yang nomor 1, dokumen KP1 kita bandingkan dengan dokumen KP12. Ternyata hasil plagiarismnya 65,32%. Wah, banyak banget ini ya. Mungkin sisanya itu ya mungkin yang berbeda saja dari apa yang dikerjakan gitu. Mungkin PT-nya beda, misalnya kalau KP ya, daftar perusahaannya beda kan, nah, penjelasan tentang perusahaannya beda, tapi yang lainnya sama gitu. Kemudian dokumen KP1 dengan dokumen KP9 ada 42% tingkat kemiripannya. Dokumen KP1 dibandingkan dengan dokumen KP7 ada 11%. Nah, inilah hasil-hasil kita yang sudah kita dapatkan ya. Untuk dokumen TA itu kemiripannya ini lebih kecil kebetulan yang ini ya. Ya, hasil ini query-nya hasil iris urut aplikasi deteksi plagiarisme 2 dokumen teks Word. Nah, ini mungkin karena penelitian tentang deteksi plagiarisme di teknik informatika masih sangat sedikit ya, sehingga begitu kita bandingkan ya, yang ketemu ini ada 3 dokumen, tapi presentasenya sangat kecil. Jadi memang karena di korpus sendiri sangat sedikit yang mengandung topik tentang deteksi plagiarisme. Ya. Oke, hasil selanjutnya nanti bisa Bapak Ibu lihat semua di sini ya, hasil penelitian kita, dan bisa lebih detail di paper kita. Lanjut. Nah, ini kira-kira tampilan proses text alignment-nya ya. Ada dokumen KP5 ini yang saya sorot, yang ditampilkan adalah yang tingkat tingkat koefisien jakatnya tinggi atau plagiarismenya tergolong sedang. Jadi kita lihat fragmen yang sama itu yang memang ternyata banyak copy paste ya, kita lihat ya. Bagaimana dia tipenya pun sama ya. Jadi salah ketiknya pun sama begitu. Nah, inilah kecenderungan yang memang terjadi saat ini ya. Ingin instan sehingga untuk mengubah pun malas begitu ya. Untuk mengubah menjadi bentuk yang lain atau melakukan paraphrasing atau melakukan insertion bahkan melakukan summarization untuk plagiarismenya pun males gitu ya, akhirnya copy paste. Nah, ini sangat gampang terdeteksinya. Oke ya. Oke, discussion ya. Hasil yang sudah kita peroleh sejauh ini adalah hasil lebih baik kalau tidak dilakukan stemming ya, atau tanpa stemming. Terus menggunakan word trigram, tadi sudah kita bahas ya. Model dapat mendeteksi kasus verbatim copy dengan sangat baik ya. Dan ini memang kebanyakan sistem sangat baik mendeteksi kasus verbatim copy ya. Hanya saja mungkin di korpas yang kita bangun sangat sedikit mahasiswa yang melakukan paraphrasing, kebanyakan memang melakukan copy paste. Dan bagian dasar teori paling banyak kasus plagiarisme verbatim copy, ini udah jelas ya, seperti tadi sudah dijelaskan. Kemudian skor plagiarisme yang terdeteksi adalah perbandingan keseluruhan fingerprint ya. Jadi kita bandingkan fingerprint dokumen A terhadap dokumen B begitu ya. Kemudian mengukur skor plagiarisme suatu dokumen itu perlu digabungkan dari beberapa pengukuran tunggal one to one. Nah, ini ya. Jadi maksud saya di sini adalah pada saat kita mengukur skor plagiarisme dari suatu dokumen yang dicurigai, ya, perlu digabungkan dari beberapa pengukuran tunggal one to one gitu. Jadi misalkan gini, kita tidak bisa, saya tunjukkan ini ya.
yang pertama nih, gambar ini ya. Kita tidak bisa hanya menghitung bahwa dokumen KP1 ini nilai plagiarismenya hanya 65% gitu. Ya. Karena boleh jadi yang terdeteksi sama dengan antara dokumen KP1 dengan KP12 itu beda dengan yang terdeteksi sama antara KP1 dengan KP9. Jadi kalau misalkan fragmen yang terdeteksi berbeda ya antara KP12 dan KP9, artinya ada dua fragmen yang diplagiasi begitu. Sehingga kalau dia punya dua fragmen yang diplagiasi, skornya harus dijumlahkan, kira-kira seperti itu ya. Seperti kalau kita lihat hasil pembacaan Turnitin, ya kan? Jadi dia cek fragmen per fragmen antara dokumen suspicious terhadap dokumen source yang ada beberapa banyak gitu ya. Nanti mana yang match itu dihitung berapa persen, yang match lagi ketemu kalimat yang lain dihitung berapa persen, akhirnya dijumlahkan sehingga dapat total skor plagiarisme. Nah, itu yang saya maksud dengan diskusi yang ini ya. Jadi kita harus gabungkan beberapa pengukuran tunggal begitu ya. Nah, kemudian mungkin satu lagi, kita tidak juga bisa menjumlahkan begitu saja karena nanti jumlahnya bisa lebih dari 100%, kan tidak mungkin ya. Karena dokumennya kan panjangnya sudah jelas sekian gitu. Jadi tidak mungkin skornya nanti exceed dari 100%. Jadi kita harus betul-betul ambil fragmen mana yang paling mirip ke satu dokumen tertentu. Nah, itu udah di-align ke dokumen itu saja. Kemudian nanti fragmen yang lain ke dokumen yang lain lagi begitu ya. Kalau ketemunya di sana. Atau kalau ketemunya di dokumen yang pertama ya dihitung total fragmen yang sama itu berapa persen gitu. Jadi artinya yang sudah terdeteksi plagiarisme ke satu dokumen nggak usah dideteksi lagi ke dokumen yang lain, kira-kira begitu ya. Saya kira bisa dipahami ya maksud saya. Dan kesimpulan dan future work ya. Kesimpulannya adalah fingerprint dokumen ini dengan teknik winnowing dapat menggambarkan topik dokumen. Ya seperti tadi kita lihat ke query formulation ya di sini. Kita dapat mengetahui ya, ini dari formulasi query yang kita lakukan. Kita bisa dapat prediksi bahwa KP1 ini bercerita tentang sistem pengolahan, ini query. Maaf, saya tidak tampilkan di sini ya. Daftar fingerprint, mungkin di sini. Nah, ini. Ini yang di bold ini adalah daftar fingerprint ya, yang di bold. Nah, kalau kita baca yang di bold saja, yang tidak di bold kita hapus. Nah, ini kita bisa membaca atau mengetahui dokumen ini bercerita tentang apa. Nah, itu yang saya maksud ya. Maaf, yang ini tadi query ya. Ini query, bukan ini yang dimaksud, tapi yang ini fingerprint. Ya, fingerprint ini adalah yang dicetak tebal. Nah, ya. Jadi dari sini, ini kalau nanti ini jumlahnya komplit banyak, ini karena yang di capture sedikit ya. Kita lihat sedikit dari sini nih. Jadi ini bisa di scroll panjang sampai ke bawah. Nah, jadi kalau misalkan ini komplit, kita bisa melihat dari daftar fingerprint ini, kita bisa dapat lihat, oh ternyata dokumen ini bercerita tentang apa, ternyata dokumen ini topiknya tentang apa, kira-kira seperti itu maksud saya. Ya, di summary sini. Oke. Kemudian penggunaan fingerprint pada dokumen panjang dapat membantu dalam deteksi plagiarisme dengan hasil yang memuaskan. Ya, tadi sudah kita lihat ya bagaimana pencocokan antara dua dokumen panjang tadi dapat mendeteksi kasus plagiarisme. Kemudian penggunaan Jaccard coefficient dapat menghitung tingkat kemiripan dokumen yang dicurigai dengan sumbernya dengan nilai yang rasional ya sesuai dengan proporsi dokumen secara keseluruhan. Jadi nilainya rasional lah ya. Karena kita bandingkan kata-kata yang beririsan dengan dari seluruh gabungan kata-kata yang ada di kedua dokumen. Kemudian plagiarisme score, nah ini ya harus diukur terhadap semua fragmen teks ya. Jadi bukan terhadap fingerprint. Nah ini satu lagi yang jadi usulan ya. Karena tadi kan di penelitian kita hanya mengukur plagiarism score-nya berdasarkan skor fingerprint ya. Kata-kata yang cocok di dalam fingerprint. Nah, semestinya harus terhadap seluruh kalimat ini ya. Jadi ini saran yang kita lakukan. Oke, untuk future works atau saran ya. Penelitian text alignment ini dapat kita lakukan lebih detail lagi sebetulnya ya. Ya, pencocokan setiap fragmen teks apakah mengandung plagiarisme. Nah, ini saya menemukan pertama dataset ya dari Pan Competition, nanti silakan di browse kata kuncinya ya, Pan Competition. Kemudian kalau mau download datasetnya browse ke dalam dataset gitu ya. Atau teknik source retrieval-nya juga bisa kita kembangkan lagi. Jadi ada dua sebetulnya pekerjaan dalam penelitian ini.
yang bisa kita fokuskan ke satu-satu ya. Pertama khusus ke dalam penelitian text alignment saja, karena metodenya masih sangat bisa dikembangkan lagi. Dan yang kedua adalah pengembangan dengan metode source retrieval-nya. Bagaimana dari dokumen yang panjang ini, query-nya kita mungkin bisa formulasi lagi sehingga hasil pencarian retrieval-nya lebih baik. Kita bisa mengacu kedua penelitian ini atau kedua task ini ke dalam dua kata kunci ini ya. Nanti silahkan Bapak Ibu yang berminat melanjutkan penelitian tentang plagiarisme. Coba masuk ke internet, cari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Pan Competition Dataset dan Pan Competition Task atau tugas-tugasnya. Ya, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan tentang penelitian yang sudah kita lakukan mengenai deteksi plagiarisme. Mudah-mudahan bermanfaat dan akhirnya saya tutup. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.